Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, selamat datang di channel Esa Santuy. Teman-teman YouTuber pemula dimanapun berada, selamat datang di channel ini ya. Oke, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman kita sesama YouTuber pemula. Isi pertanyaannya langsung saya bacakan saja. Selamat siang Om Esa, saya mau bertanya nih, karena saya akan membuat channel baru dan rencana saya di konten-konten video terbaru saya di channel baru ini tidak akan menampilkan wajah. Apakah konten yang tidak menampilkan wajah bisa dimonetisasi, Bang? Tolong pencerahannya, Bang, agar tidak gundah gulana. Terima kasih atas jawabannya, Bang Esa. Oke, itu isi pertanyaan dari teman kita, sahabatku. Apakah konten yang tidak menampilkan wajah bisa dimonetisasi? Nah, ini sangat penting ya, poin-poinnya nanti disimak, semoga bermanfaat. Jawaban yang pertama tentunya tergantung dari konten tersebut. Nah, ini ya poinnya penting. Tergantung, sahabatku, bisa dimonetisasi atau tidak lolos monetisasi ini tergantung dari beberapa poin ini. Apabila konten tersebut mengandung teguran pelanggaran pedoman hak cipta maupun teguran pelanggaran pedoman komunitas, maka bisa ditolak monetisasi karena masih dalam ranah sanksi, masih di dalam area sanksi, sahabatku. Sanksi terkena teguran ya. Pada saat teman-teman pengajuan monet, hindari pengajuan pada saat kalian masih dalam hukuman karena kena teguran pedoman komunitas. Ini tentunya akan ditolak monetisasi ya. Nah, untuk itu mulai dari sekarang berhati-hati dalam mengupload video. Jangan sampai video-video kita nantinya berpotensi mengundang hukuman atau teguran pelanggaran-pelanggaran ya. Oke, teman-temanku. Nah, sekarang lanjut. Poin yang kedua, channel atau konten tanpa wajah bisa ditolak monet apabila ada konten berulang, dinyatakan ada konten-konten re-upload, dan itu sudah dinyatakan tegas oleh pihak YouTube dalam peninjauannya bahwa di video kita ada konten-konten yang dinyatakan sebagai konten re-upload atau konten yang digunakan ulang. Ini tentunya akan menghambat dan menghalangi proses monetisasi juga saat pengajuan. Oke, sahabatku, maka dari sekarang kita hindari saja. Demi ketenangan, mohon dipahami, teguran pelanggaran hak cipta berbeda dengan klaim hak cipta. Ya, ini harus dipahami dulu. Klaim hak cipta berbeda dengan teguran pelanggaran hak cipta. Kalau klaim hak cipta, biasanya sengketa ada alternatif diselesaikan dengan pihak publisher dan ini bisa selesai win-win solution. Namun, demi ketenangan teman-teman, sekali lagi, demi ketenangan teman-teman dalam berkarya, hindari saja mengupload konten-konten yang berpeluang terkena klaim hak cipta. Misalkan musik-musik atau bahkan mungkin sedikit banyak gambar-gambar yang mengandung hak cipta. Nah, ini dihindari, sahabatku, agar kita mudah dan tenang dalam berkarya, tidak was-was nanti diterima monet nggak ya, nanti lolos monetisasi nggak ya. Daripada was-was seperti itu, mending mulai dari sekarang hindari mengupload konten-konten yang berpotensi re-upload atau konten berulang atau konten-konten yang sekiranya terkena klaim-klaim hak cipta. Itu lebih bagus, menghindari akan lebih bagus daripada berkutat dengan kebingungan dan kegelisahan ya. Itu ya intinya, sahabatku. Nah, kemudian selanjutnya, konten tanpa wajah ini apakah memiliki prospek monetisasi? Teman-teman bisa melihat konten-konten tanpa wajah lainnya, konten-konten channel besar. Contohnya ada konten daftar 5 atau konten daftar 5 populer. Nah, itu kan mereka hanya menampilkan potongan-potongan video tanpa menampilkan wajah yang berbicara di dalam video tersebut. Bahkan pemilik channelnya juga nggak pernah muncul wajahnya dalam konten mereka. Dan tetap lolos monetisasi toh. Artinya kalau konsep di dalam penyajian konten tersebut memang menghindari pelanggaran-pelanggaran, maka peluangnya sangat besar untuk dimonetisasi, lolos monetisasi. Tergantung bagaimana teman-teman menyajikan konten. Kalau misalkan kita sudah tahu akan nyerempet-nyerempet pelanggaran hak cipta, ya jangan diupload demi ketenangan. Dan konten yang tampak wajah pun sebenarnya banyak yang tidak lolos monetisasi, sahabatku. Kalau ada kriteria pelanggaran atau teguran pelanggaran pedoman komunitas, sulit dimonetisasi. Saya kira cukup simpel sekali pemahamannya ya. Ayo mulai dari sekarang membiasakan diri mengupload video-video original. Jangan mengupload video berulang atau konten berulang, re-upload.
Jangan juga mengupload video-video yang berpotensi mendapat teguran pelanggaran, entah itu pelanggaran pedoman komunitas maupun pelanggaran hak cipta. Kita hindari hal-hal seperti itu, sahabat-sahabatku. Nah, menghindari hal-hal seperti itu dari awal kadang-kadang belum dipahami. Mana saja yang termasuk konten reupload, mana saja yang termasuk konten berulang, mana saja yang termasuk mengundang pelanggaran hak cipta. Ini kadang-kadang sulit dipahami oleh YouTuber pemula karena memang masih pemula. Perlu banyak wawasan dan pengalaman langsung. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman yang masih pemula, ayo kita rajin upload video, rajin konten, rajin produksi video. Karena semakin banyak video-video yang kita upload, semakin hari kualitasnya kita tingkatkan, semakin bagus, semakin nyaman untuk ditonton oleh penonton alami. Maka disitulah celah teman-teman untuk mendapatkan penghasilan dari AdSense YouTube. Apalagi untuk channel-channel yang sudah lolos monetisasi melenggang dengan mudah, ya, sampai ke lolos monetisasi. Nah, setelah monetisasi masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti mengisi data-data AdSense, mengisi data laporan pajak, kemudian verifikasi nomor rekening bank, agar pihak Google AdSense bisa mengirimkan dengan mudah gajian kalian per bulan lewat rekening bank kalian masing-masing. Langkah-langkah ini juga diikuti dengan langkah verifikasi PIN, ya. Nomor PIN yang harus didapatkan melalui pengiriman surat lewat pos oleh Google AdSense. Nah, alamat-alamat atau mungkin data-data yang diisi di dalam verifikasi data tersebut hendaknya memang diselesaikan di awal. Semua tahapannya diselesaikan dulu agar nanti teman-teman pada saat menerima gaji tidak ada kendala. Karena ada juga nih, channel sudah lolos monetisasi, dinyatakan lolos, nah, tapi dalam langkah-langkah verifikasinya belum sepenuhnya selesai. Misalkan verifikasi nomor rekening bank, ini juga akan menghambat proses pembayaran. Maka diselesaikan, tinggal buka tutorial-tutorial yang ada. Karena kalau dijelaskan satu-satu 1 jam nggak cukup sahabatku, apalagi tentang informasi pajak. Ya, panjang sekali penjelasan dan cara mengisinya. Maka teman-teman bisa membuka channel-channel tutorial yang sudah ada di YouTube ini. Di pencarian YouTube tinggal ketik cara mengisi data laporan pajak untuk AdSense YouTube, cara verifikasi nomor rekening bank untuk AdSense YouTube. Itu sudah ada semua video-videonya. Sudah banyak banget bimbingan-bimbingan gratis yang bisa teman-teman dapatkan di YouTube oleh channel-channel tutorial yang mengupload video-video bagaimana cara mengisi data laporan pajak, bagaimana cara mengisi dan mengikuti langkah-langkah verifikasi nomor rekening, bagaimana proses pengajuan PIN sehingga PIN tersebut tepat waktu sampai ke tangan kalian. Koordinasilah dengan pihak pos, sahabatku. Koordinasilah dengan pihak kantor pos apabila tempat kita agak-agak minggir, agak terpencil dari perkotaan. Perlu kita datangi kantor pos besar setempat di mana kalian tinggal, ya. Bang, apakah alamat pos untuk PIN AdSense bisa berbeda dengan alamat KTP? Jawabannya tentu saja bisa, sahabatku. Maka dari itu yang terpenting adalah isi alamat yang benar-benar saat itu sedang kalian gunakan sebagai tempat domisili. Kalau data diri, data KTP, ya sesuai dengan data KTP kalian. Namun untuk alamat pengiriman surat pos, pengiriman PIN lewat pos, teman-teman bisa berbeda. Misalkan alamat asli di Jakarta, tapi kawan-kawan sedang tinggal di Papua, ya, sedang merantau ke Papua atau ke luar negeri. Nah, ini tulis saja alamat di mana domisili berada. Meskipun KTP Jakarta bisa diisikan data KTP, data ID, tapi untuk alamat pengiriman teman-teman bisa menuliskannya alamat Papua, alamat yang kalian tempati saat ini. Itu contoh saja, dan nanti bisa kalian kembangkan selanjutnya. Banyak informasi yang belum kita gali di tutorial-tutorial YouTuber, ya, termasuk cara verifikasi nomor rekening bank. Sebenarnya sudah ada semua. Yuk, kita banyak membaca, banyak membuka informasi-informasi tentang dunia YouTuber pemula agar semakin mudah menjalani profesi sebagai konten kreator YouTube. Terima kasih sahabatku, kita jumpa di konten-konten berikutnya insya Allah, ya. Selamat berkarya dan salam konsisten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabatku.